Terkadang bukan badai besar yang menenggelamkan kita, tetapi kompromi-kompromi kecil yang membuat kita tenggelam dan hancur. Tahukah kamu, banyak orang kehilangan arah rohani bukan karena satu dosa besar, tetapi karena kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa bahkan satu titik terkecil dari hukum Tuhan tidak boleh diabaikan. Pernahkah Anda berkata dalam hati, ini kan cuma kebohongan kecil. Tidak apa-apa terlambat sedikit. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Dan kita berpikir merasa aman karena tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Namun tanpa sadar, kita mulai menganggap remeh hal-hal kecil yang sebenarnya penting di mata Tuhan. Hari ini Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat kuat. Ia berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat." Matius 5 ayat 18. Satu iota adalah huruf terkecil dalam bahasa Yunani. Yesus sedang mengatakan bahwa bahkan bagian terkecil dari kehendak Allah pun memiliki nilai yang besar. Sadarkah kita, dunia saat ini mengajarkan hal yang berbeda? Kita hidup di zaman ketika kebenaran sering ditentukan oleh perasaan. Apa yang nyaman dianggap benar. Apa yang populer dianggap baik. Banyak orang mulai memilih-milih ajaran Tuhan yang disenanginya saja. Yang cocok dijalankan, yang tidak nyaman ditinggalkan. Lama-kelamaan standar hidup kita bukan lagi firman Tuhan, melainkan opini manusia dan kesenangan diri. Disinilah Yesus mengajak kita bercermin, kata Yesus, "Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Hal ini berarti, kesaksian hidup lebih kuat daripada 1000 kata. Tuhan tidak sedang meminta kita untuk melakukan sesuatu yang spektakuler. Tuhan hanya meminta kita setia dan jujur dalam hal kecil. Menepati janji sederhana, mengendalikan lidah dari gosip, bersikap adil kepada bawahan, menghormati pasangan, mengampuni orang yang menyakiti, tetap setia berdoa meskipun tidak ada yang melihat. Hal-hal kecil inilah yang menjadi ukuran kasih kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya karakter tidak dibangun melalui keputusan besar yang terjadi sekali seumur hidup, tetapi melalui kesetiaan-kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bayangkan sebuah kapal besar, bukan hanya badai besar yang bisa menenggelamkannya. Lubang kecil yang terus dibiarkan juga dapat membuatnya tenggelam perlahan. Begitu juga kehidupan rohani kita. Seringkali bukan dosa besar yang pertama menghancurkan iman seseorang, tetapi kompromi-kompromi kecil yang terus dibiarkan dapat menghancurkan iman dan membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ini Yesus mengundang kita kembali kepada kesetiaan. Kesetiaan dalam hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Kesetiaan dalam perkara-perkara yang dianggap sepele oleh dunia. Karena bagi Tuhan tidak ada kasih yang terlalu kecil. Tidak ada ketaatan yang terlalu remeh. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Setiap tindakan, sekecil apapun itu jika dilakukan dengan cinta dan setia akan memiliki nilai kekal di hadapannya. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, perintah Tuhan apa yang selama ini saya anggap kecil? Kompromi apa yang sudah mulai saya anggap wajar? Di bagian mana saya perlu kembali setia kepada Tuhan? Jangan menunggu perubahan besar. Mari kita mulai dari satu langkah kecil, satu kejujuran, satu pengampunan, satu doa, satu tindakan kasih. Dan biarkan Tuhan memakai kesetiaan kecil itu untuk membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lewatkan begitu saja. Mungkin Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada Anda melalui pesan ini. Tuliskan di kolom komentar. Tuhan, aku mau setia dalam hal-hal kecil. Biarlah kalimat sederhana itu menjadi doa dan komitmen kita bersama hari ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang Anda kasihi. Karena mungkin mereka juga sedang membutuhkan penguatan dari Tuhan. Tetap setia, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.